Tidak hanya pasar Tanah Abang yang mengalami kebakaran, berselang 4 hari hal serupa juga dialami oleh para pedagang di Pasar Minggu. Pasar populer dan terbesar di Jakarta ini mengalami kebakaran pada hari Senin 12 April 2021. Kebakaran yang terjadi pada jam 6 sore itu membuat para pedagang terpukul, mengingat saat itu baru saja memasuki bulan suci Ramadan. Kebakaran diduga berawal dari korsletnya aliran listrik yang berasal dari basement Blok C yang memiliki 5 lantai. Seperti yang dialami oleh Irma, seorang pedagang sayuran yang kios miliknya ikut ludes terbakar. Irma menuturkan saat itu dirinya dan pedagang lain sedang bersiap untuk menutup kios. Tiba-tiba terdengar teriakan kebakaran dari lantai bawah. Betapa terkejutnya Irma, ternyata kepulan asap dan kobaran api sudah sangat besar. Waktu itu kan udah pada nutup ya, cuma kan emang kalau di Blok C yang di sayur itu belum pada nutup. Kita udah mau beres-beres tuh, tahu-tahu kan ya ada orang teriak kebakaran gitu kan. Terus kitanya pada keluar liatin. Awalnya Irma menganggap kebakaran di bagian basement tidak akan naik ke lantai tempatnya berjualan. Namun melihat kobaran api yang semakin tidak terkendali, membuat Irma dengan cepat mengamankan barang berharga miliknya. Tadinya sih kirain cuma kebakaran nggak gede ya, jadi kita lihat dulu lah keluar gitu. Nggak taunya ternyata emang asapnya udah tinggi, udah hitam. Kita langsung pada balik lagi ke dalam, ngambil apa yang bisa diselamatin lah. Kayak saya ambil tas, ambil handphone tuh langsung lari keluar. Irma berhasil menyelamatkan diri dengan melewati tangga dari depan. Ia mengungkap ada sekitar 200 pedagang sayuran di lantai yang ia tempati dan ratusan pedagang lainnya berada di bagian basement. Kalau yang tukang sayur sendiri kira-kira 200-an ada. Belum lagi yang di basement ini kan penuh juga pedagang. Pada saat kejadian berlangsung, Irma sempat memikirkan keadaan neneknya yang tertinggal di atas. Namun ia tidak dapat berbuat banyak untuk menolong dan hanya bisa pasrah. Mikirin ini ya, masih ada nggak gitu teman-temannya di atas gitu. Apalagi waktu itu kan ada nenek saya ya, ternyata saya lari ke depan, nenek saya lari ke belakang tuh. Akhirnya dia nggak mikirin apa-apa, nyari aja dulu tuh keluarga saya. Ketemulah di sini. Kalau dagangan mah udah pasrah aja waktu itu mah. Udah nggak kepikiran dagangan lagi, orang lihat api kayak gitu. Akibat bencana kebakaran ini, kerugian yang diderita Irma ditaksir mencapai hingga puluhan juta rupiah. Terlebih kios tempatnya berdagang baru saja menerima stok untuk bulan puasa. Lumayan ya, orang kita mau puasa kan habis ngisi semuanya, habis ngisi dagangan tuh. Kira-kira ya banyak lah, belum bisa dihitung. Kita ngisi gula merah aja waktu itu masuk 250 kilo. Belum yang bumbu-bumbu kering, bawang merah, bawang putih kayak gitu banyak. Orang posisi juga awal puasa kan pasar rame waktu itu. Jadi kita semuanya kita stok barang gitu. Pasca kebakaran, Irma berniat kembali untuk mengais dagangannya yang tersisa. Namun niat itu ia urungkan karena melihat kondisi lokasi yang belum aman. Iya, benar. Kita mau naik ke atas aja nyari, tadi mau ke itu lihat motor yang masih parkir aja, kaki kayak masih gemeteran. Kan ada tuh motor diparkir di situ. Belum boleh diambil sih katanya. Takut lantainya roboh apa kenapa. Hal serupa juga dialami oleh Widodo, pedagang kopi di Pasar Impres ini. Saat itu, Widodo melihat gumpalan asap yang berasal dari lantai basement di bagian timur. Baru sholat maghrib itu memang turun lewat tangga, memang di atasnya yang sumber asap itu ya. Memang di situ agak kecium, ada kecium bau kabel. Bau kalau terbakar, tapi kita juga nggak tahu sumber pastinya di kios sebelah mana. Yang kayaknya memang 15 menit lebih kurang setelah itu keluar asap di ruangan basement sudut sebelah timur. Itu udah banyak sih, udah satpam, security itu udah pakai tabung apar itu. Widodo beranggapan api yang ketika itu belum besar masih bisa ditanggulangi. Namun hanya dalam hitungan menit api sudah tidak terkendali. Kita masih mikir insya Allah masih bisa ditanggulangi gitu kan. Tapi 15 menit kemudian api makin besar ya sudah. Kita juga udah
semuanya kita serahin petugas saja gitu. Saat api sudah melalap toko di sekitar pasar, Widodo langsung mengabarkan ke sesama pedagang di Pasar Impres, Pasar Minggu. Lihat api kondisi begitu, saya ngabarin teman-teman yang kan mayoritas mereka udah pada pulang, Mas. Sebagian besar pedagang itu udah pada pulang di los kita itu ya. 7:30 itu saya udah ngeliat api begitu. Saya nggak mikir macam-macam. Saya ambil HP, video satu, kirim ke teman-teman yang udah pada pulang di rumah. Udah, mereka udah tahu, dapat kabar kan, ada kejadian begini, mereka ke pasar, saya pulang. Widodo bergegas untuk menyelamatkan diri dan barang dagangan milik istrinya, namun tak banyak yang bisa ia selamatkan dari kebakaran itu. Saya muter ke los ikan, naik lewat tangga belakang sini, ke belakang karena kios saya lebih dekat dari sini aksesnya kan. Nah, masuk, memang posisi itu listrik udah mati. Tapi belum terlalu panas, suhu ruangan di hanggar itu belum terlalu panas. Baru ada asap sedikit aja lah, mungkin dari bawah kan belum terlalu besar apinya. Saya ngambil satu karung kecil, bawang merah sama bawang putih tunggal. Udah itu aja yang sempat saya tarik karena udah gelap kan. Beruntung saat kejadian istrinya sudah menutup toko dagangannya sehingga dapat selamat dari kebakaran yang menghanguskan 392 kios yang berada di Blok C Pasar Impres Pasar Minggu. Sobat penyintas, kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek pada aliran listrik patut diwaspadai, terlebih di saat bulan Ramadan seperti saat ini. Instalasi listrik yang berada di dalam rumah merupakan tanggung jawab dari pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai ke kWh meter milik pelanggan. Berikut ada tips menghindari kebakaran yang diakibatkan arus pendek listrik. Pertama, jangan otak-atik meteran listrik sendiri. Kalau ada kendala, bisa hubungi langsung kontak senter PLN di 123. Kedua, cek instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan tidak ada kabel listrik yang rusak atau digigit tikus. Jika terdapat kerusakan, serahkan kepada instalatir yang paham instalasi listrik di rumah. Ketiga, cek steker di rumah Anda. Kalau terdapat kehitaman di sekitarnya, sebaiknya segera diganti. Dan jangan menumpuk steker secara berlebihan, karena bisa menimbulkan panas dan berpotensi kebakaran. Keempat, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga murah padahal kualitasnya rendah. Listrik memang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dengan memperhatikan dan menjaga dengan baik instalasi listrik di rumah, tentunya diharapkan bisa meminimalisir terjadinya hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari.